Di sebuah desa, tampaklah seorang laki-laki sedang duduk di bawah pohon cemara. Ia sedang memikirkan anak dan istrinya. Laki-laki tersebut adalah seorang petani yang tinggal di suatu desa yang sangat sederhana. Desa tersebut bernama Desa Langgini. Di situ ia tinggal bersama dengan istri dan anak-anaknya. Laki-laki tersebut bernama Pak Jono. Ia mempunyai seorang istri dan 3 orang anak, yaitu Yuni, Dona, dan Oni. Tapi sayang, seorang dari anak Pak Jono yang bernama Yuni mempunyai sifat yang iri hati terhadap keluarganya. Ia selalu tidak sabar dalam menerima cobaan. Pada suatu hari, Pak Jono ingin membawa anak-anaknya berjalan-jalan ke kota. Karena hari itu, anak-anaknya sudah libur sekolah. Hari itu, tepat pada hari Minggu, dan keadaan di rumah Pak Jono dalam keadaan sibuk. Mereka semuanya sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat. Lalu tiba-tiba datang Dona dan berkata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok pada sibuk semua? Kelihatannya mau berangkat saja. Dona, sudah, jangan banyak tanya lagi. Ayo siapkan pakaianmu dengan cepat. Ibu, pertanyaan Dona kan masih belum Ibu jawab. Sebenarnya kita mau kemana, Ibu? Nah, kalau jadi anak itu jangan suka. Yuni. Kalau memberi nasihat itu dengan baik, jangan bicara kasar. Itu kan adikmu, Dona. Iya, Ayah. Mari sini. Begini, kalian kan semuanya sudah selesai ujian. Jadi, ayah membawa kalian jalan-jalan ke kota bersama. Oh, jadi kita mau jalan-jalan ya? Iya, Dona sayang. Kakak, enak saja kakak membuat Dona seperti itu. Kalau tidak seperti itu, habis seperti apa lagi yang kau mau, ha? Memangnya kamu itu dasar anak pemalas kok? Kakak, Dona tidaklah yang seperti kakak katakan. Dona memang pergi keluar rumah, tapi tidak dengan main-main. Dona kan belajar di rumah teman. Kakak tak mau lagi mendengar kata-katamu itu. Semua itu hanya alasan saja. Kau memang pada beralasan, Kak. Yuni, Dona, apa yang terjadi di antara kalian? Sedangkan ibu belum siap-siapnya berkemas untuk berangkat. Kalian malah bikin ribut. Dan kau, Yuni, tidak baik bicara seperti itu. Itu kan adikmu. Tak baik bagaimana, Bu? Salahkah kalau Yuni begitu? Memang nyatanya Dona suka berjalan ke sana kemari, sedangkan Yuni hanya di rumah saja. Ada apa ini ya? Kalian mau cepat-cepat berangkat atau mau bertengkar? Yuni, Dona, sudah. Jangan bikin ribut lagi. Malah yang sudah pusing mendengarnya. Lalu Yuni dan Dona segera menyiapkan pakaiannya. Sesudah bersiap-siap, mereka pun berangkat bersama-sama. Sesudah beberapa hari di kota dan sudah puas berjalan, Pak Jono membawa istri dan anak-anaknya pulang kembali. Hari pun menjelang pagi. Dona dan Oni sedang asyik-asyiknya melihat pemberian dari ayahnya yang dibeli di kota. Sedangkan Yuni hanya duduk di dalam kamar. Lalu ayah dan ibu datang menghampiri Yuni. Yuni, ayah dan ibu mau ke kebun. Jaga rumah dan adik-adikmu dengan baik ya. Iya, Bu. Setelah ayah dan ibunya pergi, lalu Yuni keluar dari kamarnya. Hei, Dona, hadiah untukmu apa? Rahasia dong. Kok pakai rahasia-rahasia segala? Emang siapa yang katanya? Pacar kamu? Dona, kakak pertanyaan serius, bukan main-main. Sebentar ya, Kak, Dona ambilkan. Ini, Kak, hadiah punya Dona. Kakak sendiri apa? Kak? Kakak kok diam? Aduh, bagus sekali tas kamu, Dona. Yuni lalu pergi menuju ke kamarnya untuk mengambil hadiahnya pula. Hei, Dona, coba kamu lihat hadiah buat kakak. Cuma itu, Kak. Kakak tidak mau. Rupa-rupanya yang tidak adil. Mengapa yang membedakan pemerintah
tidak kecewa karena itu pemberian dari ayah. Kakak memang seorang yang iri hati. Mengapa kakak seperti itu, Kak? Mengapa? Tidak, kakak tidak perlu apapun perkataanmu. Namun kakak tetap ingin memiliki tas ini. Tidak, aku tidak akan memberikannya kepada kakak. Kau jangan membuat kakak marah karena bawa ke sini tas itu. Kakak keterlaluan. Terserah apa yang kamu katakan, Dona. Kakak tak peduli dengan perkataan. Sudahlah Kak, jangan bertengkar lagi. Nanti Kak Yuni dan Kak Dona dimarahi oleh ayah. Kan tak baik juga didengar tetangga sebelah. Wali, kamu sama seperti Nana. Kau jangan ikut campur, Wali. Kau itu masih kecil, taunya apa sih kamu? Tidak lama kemudian pulanglah ayah dan ibunya dari kebun. Lalu mereka mendengar suara keributan dari luar. Pak, apa Bapak tidak mendengar suara orang bertengkar? Sepertinya ada orang berkelahi di dalam rumah kita. Mungkin ada anak kita itu, Bu. Ayo Pak, kita segera masuk. Ayo, Bu. Kakak memang keterlaluan. Jangan lu coba kamu ya, kakak tidak. Loh, ada apa ini? Rupa-rupanya kalian yang bertengkar hingga terdengar dari luar. Ayah dan ibu sudah capek-capek bekerja di kebun. Kalian malah bikin ribut di rumah. Apa mau kalian, ha? Yuni, Oni, Dona, apa yang terjadi di antara kalian? Coba jelaskan kepada kami. Ibu, Kak Yuni ingin memiliki tas yang dimilikan ayah itu. Tas itu kan punya Dona, Bu. Yuni, kenapa kamu seperti itu? Ayah tidak ada, ibu juga sama. Ayah dan ibu tidak ada, tidak ada. Yuni, apakah ini yang diajarkan oleh gurumu di sekolah? Perbuatanmu itu terhadap ayah adalah suatu dosa. Tidak baik melawan perkataan orang tua. Ayah, sekarang Yuni tahu ayah memang tidak ada terhadap anak. Yuni, kamu hati-hati bicara Yuni. Ayah tahu pemberian ayah kepada kamu itu berbeda dengan Dona. Tetapi kamu juga harus ingat, dulunya kamu berlebih daripada Dona. Tetapi Dona tidak membawa ayah seperti ini. Oh, jadi sekarang ayah hanya menyalahkan Yuni. Begitu rupanya ayah terhadap anak. Membeda-bedakan anak satu dengan anak yang lain. Yuni, hentikan bicaramu Yuni. Yuni tak gantikan ayah memakai ayah tidak ada terhadap anak. Tutup mulut Yuni. Tidak seharusnya kamu bicara kepada orang tua seperti itu. Ayah dan ibu sudah tidak sayang lagi kepada Yuni. Ayah hanya menyalahkan Yuni saja. Sedangkan Dona tidak. Biarkan Yuni pergi dari rumah ini. Biarkan kakakmu pergi, Oni. Suatu hari nanti kakakmu pasti akan kembali. Karena ini rumahnya, kita semua keluarganya. Sudah beberapa hari lamanya, Yuni meninggalkan rumahnya. Ia hanya duduk termenung di merata-rata tempat, tak tentu tujuan dan pikirannya sangat kusut sekali. Pada suatu hari, ketika Yuni sedang duduk di suatu tempat yang agak sunyi, tepatnya di bawah pohon yang rindang, tiba-tiba datanglah seorang nenek. Wahai cucuku, kenapa kamu duduk di kawasanku ini, ha? Maafkan saya, Nek. Tadi saya ketiduran di sini. Nek, tolong jangan apa-apakan saya, Nek. Wahai cucuku, kenapa kamu takut kepada nenek? Kamu kan manusia, dan nenek juga manusia. Kamu tidak perlu takut kepada nenek. Jadi nenek ini orang yang baik bukan? Iya, nenek akan bantu jikalau kamu ada masalah. Ya Allah, kau telah mempertemukanku dengan nenek yang sudah tua ini. Dan dia baik sekali kepadaku. Terima kasih ya Allah. Tidak lama kemudian, nenek tersebut membawa Yuni ke tempat tinggalnya. Cucuku, ayo kita masuk. Terima kasih, Nek. Sama-sama. Cucuku, sebenarnya namamu siapa? Oh ya, Nek, mau tahu siapa nama saya? Nama saya adalah Wahyudi bin Sujono dan panggilan saya adalah Yuni. Oh, jadi namanya Yuni. Bagus namanya. Yang nenek herankan, mengapa kamu seorang gadis yang cantik bisa sampai ke tempat nenek ini? Bahkan kamu pun tidak mempunyai teman. Ayolah, ceritakan kepada nenek. Nenek akan bantu jikalau kamu ada masalah.
Ayah dan ibuku telah membedakan kami di antara 3 bersaudara. Ayah lebih menyayangi Dona daripada Yuni. Yuni tak ingin diperbedakan kasih sayangnya. Tapi Yuni juga sadar, mungkin ini kesalahan Yuni, Nek. Yuni terlalu iri terhadap keluarga Yuni. Oh, jadi begitu ceritanya. Tetapi Yuni, kenapa hanya perkara yang kecil saja kamu pergi meninggalkan rumah? Karena pada waktu itu Yuni sudah bertengkar dengan adikku Dona, Nek. Ayah dan ibu tak suka melihat kami selalu bertengkar, dan Yuni pun memilih pergi dari rumah. Yuni, tidak baik kamu buat seperti itu. Mereka adalah orang tuamu. Kamu harus menuruti perkataannya. Terus apa yang harus Yuni lakukan, Nek? Kamu harus pulang, Yuni. Harus. Apa? Pulang? Ya, kamu harus pulang. Kamu harus minta maaf kepada kedua orang tuamu dan semua keluargamu. Tidak mungkin selamanya, Yuni, kamu pergi dari rumah. Pulanglah. Mungkin keluargamu sedang menantikan kepulanganmu. Nenek, apakah ayah dan ibu betul-betul menerima kepulangan Yuni, Nek? Sudah tentu, Yuni. Karena mereka adalah orang tuamu. Pulanglah. Dan tak lama kemudian, tampaklah Yuni di depan pintu rumahnya. Dengan perasaan ragu-ragu, Yuni masuk ke dalam rumahnya. Kak Yuni? Kak Yuni! Kemana saja kakak selama ini, Kak? Ayah, Kak Yuni sudah pulang, Ayah. Ketika Oni memanggil ayahnya bahwa Yuni sudah pulang, ayah, ibu, dan Dona hanya diam saja. Ayah, ibu, Yuni pulang, Ayah. Maafkan Yuni, Ayah. Yuni pulang, ingin meminta maaf kepada ayah dan juga ibu. Terimalah kepulangan Yuni ini, Ayah. Ayah beserta ibu Yuni hanya diam saja mendengar anaknya bicara. Hati mereka masih sedih mengenang perbuatan Yuni yang telah lampau. Melihat ayah dan ibunya diam begitu saja, Yuni pun menyanyikan lagu untuk kedua orang tuanya. Kasih ibu kepada diriku tak dapat terhilang dan selalu berjuang saat Oh ayah dan ibuku, maafkanlah anakmu karena bersalah padamu. Oh ayah dan ibuku. Bersyukur karena kamu telah sadar. Lupakanlah semua itu. Kenapa ayah dan ibu mau memaafkan Yuni? Benar. Buat apa ayah dan ibu berbohong? Uang yang keruh ambil yang jernih. Yang penting sekarang Yuni berjanji kepada ibu tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Nak. Terima kasih, Ayah. Sama-sama, Nak. Maafkan kakak, Nak. Maafkan Oni juga, Kak. Demikianlah tadi drama yang menceritakan masalah ranjau kehidupan yang kami angkat di sini, khususnya masalah iri hati yang terjadi di dalam masyarakat segelintir.